Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumah Sisyanipar dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia, dalam acara Wisdom in the Morning. Saudaraku, kalau kita sarapan firman Tuhan lebih dahulu, maka itu adalah sarapan hikmat. Kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana sepanjang hari dan sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, no breakfast, no Bible, no breakfast. Saudaraku, hari ini tanggal 25, maka kita buka Amsal 25. Saya akan membagikan rema kepada saudara dari ayat 4 dan ayat 5. Saya ulang, saya baca. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Saya ulang sekali lagi, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Saudaraku, tidak bisa disangkali ketika kita sudah hidup baru, banyak sekali karakter kita masih bercampur baur. Oleh karena itu saudaraku, apabila kita mau dimurnikan, sudah hidup baru, kita harus rela mengalami pemurnian itu saudaraku. Kita harus buang karakter-karakter yang lama, yang kotor dalam hidup kita, seperti karakter-karakter marah-marah, tidak mau dikoreksi, tidak mau dibilangin, senangnya berkelahi, dan macam-macam sikap sebelum egois. Nah, ini saudaraku tidak boleh kita pelihara terus lagi di dalam kehidupan kita. Baru keluar. Saudara tahu, sanga artinya adalah buih dari logam yang dimurnikan. Itu harus dibuang supaya peraknya muncul ketika perak ini dimurnikan. Nah, kita ini pun demikian saudaraku. Nah, banyak orang dikatakan di sini, sisihkan orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Kita lihat antara Abraham dan Lot ponakan. Secara lahiriah mereka saling mencintai saudaraku. Tetapi Abraham, Lot lebih menyukai hal-hal duniawi lebih daripada persaudaraan dengan omnya. Maka dia dengan lancang berani memilih yang terbaik menurut matanya saudaraku. Dia lebih berani, dan Abraham lebih suka, lebih percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi dia tidak mempersoalkan. Nah, perbedaan kesukaan ini saudaraku membuat orang yang bersaudara bisa saling bertengkar, saling menjauhi, akhirnya terpisah satu sama lain. Tapi kita lihat orang saudara yang lebih memilih Sodom, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia, akhirnya nanti habis semuanya. Tetapi Abraham yang memilih kerajaan Tuhan, dia lebih senang mengalah. Dianggap bodoh mungkin, dianggap tidak tahu apa-apa. Sebenarnya Abraham lebih layak. Kalau ada orang yang lebih layak untuk mendapatkan penghormatan atau kedudukan, tapi kita ambil dengan cara daging saudaraku, ingat, itu adalah jebakan iblis untuk menjatuhkanmu. Bersikaplah seperti Abraham, tidak melihat tawaran duniawi lebih daripada persaudaraan dan kerohanian dengan Tuhan. Nah, memang panjang dan lebar dan mudah menuju hidup yang ke neraka, tetapi sempit jalan katanya menuju surga. Artinya sangat sukar. Ada harga yang harus dibayar. Setiap orang yang dimurnikan memang harus mau membuang egois, kepentingan pribadi, kesenangan-kesenangan pribadi yang bisa merusak orang lain.
Kita harus fokus mengikuti kehendak Tuhan. Maka bisa kita kokoh di dalam perjalanan hidup kita. Walaupun kita diejek orang, ditertawakan orang, disingkirkan orang, tapi iman kita kokoh dan Tuhan pasti membela kita. Pada waktunya Tuhan akan mengangkat kita, saudara. Demikianlah juga, maka dari hadapan kerajaan, orang-orang fasik harus disisihkan. Ya, kita berdoa untuk negara kita ini agar berani pemerintah kita mengambil tindakan-tindakan untuk menyisihkan orang-orang fasik dengan cara yang tepat, bukan dengan dendam, tetapi sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga negara ini menjadi negara yang kokoh dan kuat. Itulah makna yang saya dapat hari ini saya bagikan kepada saudara. Jika saudara terberkati dengan share kami dari Amsal 25 ini, silakan saudara tonton di YouTube, saudara klik CBM, TBM, dan saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, dan yang paling utama share ke banyak orang. Banyak sekali orang gak ngerti nih, saudaraku. Saudara ambil bagian dalam penginjilan. Saudara sudah membawa amanat agung dalam kehidupan saudara, dan saudara diberkati. Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan anak-anak saudara, keluarga saudara. Sampai jumpa dalam acara yang sama besok pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.